Tentunya saya sekarang menyampaikan tentang perjuangan ya untuk memperoleh keberhasilan, saudara. Ketika hidup kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, mari kita bekerja, berjuang untuk memperoleh keberhasilan ya dalam segala aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, ya, dalam studi, sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu ya dengan berhasil, saudara, berhasil dalam segala hal ya, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam perjanjian lama, saudara, dalam kitab Kejadian 39 ayatnya yang ketiga ya, kita akan baca bersama-sama. Kejadian 39 ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yusuf di rumah Potifar, saudara ya. Saya memberikan judul keberhasilan, saudara ya, yang simpel supaya itu jadi acuan bagi kita untuk kita melakukan segala perkara sehingga kita berhasil ya. Keberhasilan ya, sukses. Dalam bahasa Inggrisnya sukses. Kejadian 39 ayat yang ketiga. Ya, sudah siap, kita akan baca bersama-sama. Kejadian 39 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Berkatilah dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan, saudara-saudara ya. Yusuf ini berarti Allah telah menghapuskan aib ya. Allah telah menghapuskan aibnya, saudara, arti dari kata Yusuf. Ditulis oleh Musa tahun 1445 sebelum Masehi, saudara ya. Karena Musa hidup sekitar tahun begitu. Tetapi Yusuf ini hidup dia 1800 sampai 1700 sebelum Masehi ya. Dia lebih tua, sekitar 300 tahun daripada Musa, saudara-saudara ya. Nah, saudara, Yusuf ini putra pertama dari Yakub dan Rahel, saudara ya. Ketika dia berumur 90 tahun, Yakub dia mendapatkan anak yang ke-11 ya dari keempat istri yang ada ya. Kemudian yang ke-12 Benyamin, saudara ya. Gimana dikatakan Yusuf ini berhasil apa yang dia kerjakannya karena Tuhan menyertai dia, saudara ya. Nah, puji Tuhan. Kita akan melihat langkah-langkah apa yang membuat ini Yusuf ini berhasil, saudara ya. Di tanah rantau di Mesir ya. Dia berasal dari Kanaan, dijual menjadi budak di Mesir, dan dia berhasil di tanah rantau, saudara ya. Nah, hal yang pertama kita akan lihat, saudara, yaitu poin yang pertama, perjuangan menuju keberhasilan. Jadi Yusuf berhasil, ada perjuangan, saudara ya. Yang pertama, dia dibenci saudaranya. Ya, saudaranya benci dan iri hati kepada Yusuf ya. Kita tolong dibacakan oleh Bapak Hesron ya. Kejadian 37 ayat 4 dan 11. Kejadian 37 ayatnya yang ke maksud saya ayat 8 dan 11 ya, ayat yang ke-8. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Yang ke-11. Maka iri hatilah saudara-saudara Yusuf kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita melihat ya, perjuangan Yusuf, dia dibenci oleh saudara-saudara, saudara kandung. Dia dibenci, saudara. Makanya ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya dekat sumur, dia mau dibunuh, saudara, saking bencinya saudara-saudaranya, saudara-saudara.
ya kepada Yusuf. Dia mau dibunuh. Mereka benci dan iri hati ya. Ada banyak alasan kenapa mereka benci saudara, karena Yusuf ini bermimpi ya bahwa saudara-saudaranya itu berlutut, bahkan orang tuanya berlutut kepada Yusuf. Makanya mereka timbul, masa ini adik saya ini, kami harus berlutut kepada adik saya. Ya, itu mereka benci dan iri hati saudara-saudara. Alasan lain karena Yakub mengasihi Yusuf ya, sehingga Yakub membuat baju yang indah, itu membuat iri kepada saudara-saudaranya ya. Dan juga kenapa dia dikasihi oleh ayahnya, karena dia mendapatkan anak yang pertama dari istri yang dicintainya, yaitu Rahel saudara ya, di umur 91 tahun ya. Itu yang membuat alasan sehingga dia dibenci oleh saudara-saudaranya saudara. Dia mengalami perjuangan yang berat ya dari dalam. Tapi saya percaya kita semuanya jemaat ya saling mengasihi keluarga ya. Baik saudara dengan orang tua, dengan saudara kandung saling mengasihi ya. Tidak ada saling benci dan iri hati. Tapi ini yang dialami oleh Yusuf saudara. Dia mengalami perjuangan yang berat. Ya, dibenci oleh saudara dan juga saudara-saudara atau kakak-kakaknya ya, dia dibenci saudara oleh mereka sehingga mereka ingin membunuh Yusuf ini saudara ya. Kemudian yang berikutnya, perjuangan Yusuf menuju keberhasilan, yaitu dia dilempar ke sumur dan dijual ke Mesir menjadi budak saudara-saudara ya. Kejadian 37 ayat 24 dan 28. Dan mereka membawa Yusuf dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ayat berikutnya 28. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dan dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ya, puji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa tadi ayat 24 dikatakan bahwa Yusuf ini dilempar ke sumur, saudara. Itu adalah ide daripada Ruben ya, daripada dibunuh oleh saudara-saudaranya. Jadi Ruben memberikan nasihat kepada adik-adiknya, daripada dia dibunuh, ini dilempar ke sumur, saudara ya. Jadi mereka melemparkannya ke dalam sumur, ya. Dan ketika Ruben pergi, tidak ada bersama-sama dengan saudaranya. Disitulah muncul ya ide daripada Yehuda. Yehuda berkata, daripada dia kita bunuh, mending kita jual di Mesir, saudara, kepada orang Midian ya, orang-orang Ismail. Jadi dia dijual ini menjadi budak, saudara, dari anak yang dikasihi menjadi budak, saudara. Ini perjuangan yang Yusuf alami, saudara, begitu berat untuk mencapai kesuksesan ya. Dia dijual. Nah, saudara, ayat 28 perhatikan di situ bahwa Yusuf dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir ya. Perhatikan kata 20 sikal perak ya. Ada ajaran lain yang mengatakan bahwa Yusuf itu dijual dengan dinar, saudara ya. Dijual dengan dinar. Nah, sedangkan Alkitab mengatakan bahwa Yusuf dijual dengan sikal. Mana yang benar ya? Nah, ajaran lain mengatakan bahwa Yusuf dijual dengan dinar, sedangkan dinar itu ya dibuat tahun 700 Masehi, saudara, atau abad ke-7. Kisah daripada Yusuf ini sudah ada jauh sebelumnya, tahun 1445 ketika Musa menulis, saudara. Jadi kalau kita melihat kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab lah ya yang mengajarkan kebenaran. Memang kalau kita baca sepintas tidak tersirat rahasia firman Tuhan. Ini bukti bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, ya, benar, sesuai dengan sejarah, dengan historis, saudara. Bahwa dari tahun yang lampau itu, zaman Yusuf, bahwa Yusuf dijual dengan sikal, bukan dengan dirham, saudara. Karena dirham lahir atau dibuat tahun 700 Masehi, saudara ya. Dibuat oleh
Khalifah Umayyad, saudara ya. Itu sejarah yang saudara harus ketahui, sehingga saudara memperoleh kebenaran lewat firman Tuhan. Ada rahasia firman Tuhan yang dibentangkan pada siang hari ini, saudara. Nah, pergumulan yang berikutnya, perjuangan yang berikutnya dialami oleh Yusuf. Yang berikutnya yaitu dia difitnah dan dipenjara, ya. Kejadian 39 ayat 17 dan 20. Mari kita dengarkan firman Tuhan dibacakan oleh Bapak Hesron. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Dia difitnah, saudara-saudara. Difitnah bahwa dia memperkosa istri Potifar, saudara. Sebenarnya Yusuf yang dipaksa ya untuk melakukan perzinahan, saudara ya. Saya pernah bercerita dengan seorang kolonel, saudara-saudara ya, bekerja di Menteri Pertahanan, bosnya Prabowo, saudara ya. Dia bercerita kisahnya Bapak Ferdi Sambo ini mirip dengan kisah Yusuf. Ya, saya bilang iya benar. Ya, dengan pendapat orang-orang yang menghina iman Kristen, ya saudara-saudara. Tuh lihat orang-orang Kristen yang membunuh, saling membunuh, ya saudara, seolah-olah menjatuhkan iman Kristen. Tetapi kita perlu menjawab ya. Jadi saya bilang sama Bapak Kolonel itu yang bekerja di Kementerian Agama, saya bilang, ya memang kenyataan orang Kristen ada yang cuma KTP, ada yang hidup benar juga, tapi ada juga yang berbuat dosa, mereka melakukan kejahatan. Tetapi saya bilang ya kepada jemaat juga bahwa yang bersalah dan berdosa itu adalah oknum, ya, adalah pribadi dari oknum yang bersalah, saudara-saudara, yang melanggar firman Tuhan. Bukan keseruan kita orang Kristen melakukan dosa, tidak, saudara ya, karena kita adalah orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran yang benar. Yang bersalah itu adalah oknum pribadi yang bersalah, saudara, melakukan dosa. Sama seperti kalau kita dengar ada, maaf bicara, ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa perzinahan, hamba Tuhan GPDI atau hamba Tuhan yang lain, itu bukan organisasi GPDI yang salah atau organisasi gereja yang salah, bukan. Yang salah adalah pribadi atau oknum dari ya hamba Tuhan itu sendiri. Organisasi Kristen atau GPDI tidak bersalah, karena ADRT atau aturan gereja itu, aturan organisasi itu benar ya, benar mengikuti firman Tuhan, sehingga kita menganut ajaran atau doktrin dan dogma sesuai dengan firman Tuhan, saudara ya. Jadi kita melihat di sini, kita kembali bahwa dia difitnah, saudara, dan juga dipenjara. Kalau dulu ketika dia bekerja sama Potifar yang memuja-muja Yusuf, ternyata Yusuf ini dia bekerja berhasil. Dulu yang puja-puja Yusuf bekerja di rumah Potifar adalah tuannya sendiri, Potifar, yang bilang Yusuf berhasil, Tuhan menyertai. Tapi ketika dia difitnah, yang menangkap Yusuf adalah Potifar sendiri dan menyebloskan ke dalam penjara adalah tuannya sendiri, karena hanya sebuah fitnah, saudara. Jadi perjuangan yang ditempuh oleh Yusuf yaitu dia difitnah, ya, dan dipenjara, saudara, sehingga dia mengalami perjuangan yang berat di dalam penjara, saudara ya. Nah, kemudian yang kerjaan Tuhan, amin, saudara, dia akan menyertai saudara. Dikatakan tadi Tuhan yang membuat, Tuhan yang menyertai dan yang membuat berhasil, saudara ya. Kita melihat keberhasilan Yusuf, ya saudara, dari orang yang tidak punya kerja di penjara, dari seorang budak, ya, seorang budak biar tidak digaji tidak apa-apa, saudara. Dari seorang budak, penyertaan Tuhan dan juga keberhasilan yang Tuhan berikan pada Yusuf. Dari seorang budak dijual
Kalau tidak digaji tidak apa-apa budak. Udah dikasih apa dia? Tanggung hidupnya. Dari seorang budak, Tuhan buat berhasilan pekerjaan. Bahkan dalam rumah Potifar, keluarga Potifar itu diberkati karena Yusuf. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau ada anak Tuhan yang melamar pekerjaan di tempat saudara, terima saudara. Karena saudara bosnya diberkati, anak buahnya Kristen juga pasti diberkati dan akan memberkati pekerjaan saudara ya. Amin saudara. Yang membuat Yusuf berhasil karena Tuhan. Meskipun dia dari budak, Tuhan promosikan kerja di rumah Potifar, dipercayakan segala hal. Bahkan dari budak menjadi tahanan. Ya kalau di tempat kami cuma makan nasi kangkung kalau tahanan ya. Nasi kangkung. Ada lagunya itu, sayur kol, karena di penjara memang cuma makan nasi dan sayur kol, saudara ya. Yusuf tidak ada masa depan, tidak ada jodoh, jauh jodoh, di penjara. Mau apa ini penjara saudara? Tidak ada masa depan. Tapi ingat saudara, ada Tuhan yang menyertai Yusuf, ada Tuhan yang membuat Yusuf berhasil, sehingga dia semakin hari semakin dipromosikan, karena dia mengoptimalkan, dia setia. Dia memaksimalkan karunia yang Tuhan kasih kepada dia, sehingga dia dipromosikan, semakin diangkat, semakin diberkati saudara ya. Karena Tuhan yang membuat berhasil kepada Yusuf saudara ya. Puji Tuhan saudara ya. Yang ketiga atau yang terakhir, haleluya ini amin. Yang terakhir ini saudara, haleluya. Yang terakhir, poin yang ketiga, buah keberhasilan. Bagi saya, buah keberhasilan itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu bagaimana supaya kita berhasil. Salah satunya kita sadar, poin yang penting tadi, kita sadar kita ini diberkati, kita ini dibuat berhasil karena Tuhan. Itu hal yang terpenting, kita ini sadar. Bagi saya, buah keberhasilan ini sama seperti yang Bapak Herson kemarin bilang, adalah reward, penghargaan. Buah keberhasilan adalah sebuah reward, hanya penghargaan saudara. Yang terpenting itu bagaimana supaya kita berhasil. Ketika kita berhasil kita sadar Tuhan yang membuat kita berhasil saudara ya. Buah keberhasilan yang pertama yaitu diberikan kuasa jadi mangku bumi. Minta tolong dibacakan oleh Bapak Hesron, Kejadian 41 ayat 40. Kejadian 41 ayatnya yang ke-40 saudara. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Ya puji Tuhan, terima kasih. Ya, diberikan kuasa menjadi mangku bumi. Mangku bumi itu artinya Perdana Menteri atau bendahara raja. Katakan lain, Yusuf ini menjadi orang kedua di Mesir ya. Kalau kita baca judulnya, Yusuf menjadi penguasa, saudara. Yang dulu tidak ada kuasa, dulu budak, dulu tahanan. Tapi dia mau berjuang. Dia mau sadar bahwa ada Tuhan, saudara. Dia menikmati buah keberhasilan itu, menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara. Perjuangan yang Yusuf hadapi bukan sedikit, waktu yang lama. 17 tahun dia keluar dari tanah Kanaan. Ketika disuruh orang tuanya tidak balik-balik. 30 tahun baru dia muncul saudara, menjadi pemimpin, penguasa di Mesir. 13 tahun dia kehilangan masa depan. 13 tahun dia tidak ada pasangan hidup. 13 tahun dia tidak ada pekerjaan. Ya, dia hilang pekerjaan, menjadi budak dan juga menjadi tahanan, tidak ada masa depan. Tapi karena dia mau mengikuti prosesnya Tuhan, dia mau melakukan kehendak Tuhan, dia mau melakukan perjuangan itu, saudara-saudara. Dalam perjuangan itu dia memiliki sikap yang manis di hadapan Tuhan, ya, sehingga Tuhan mempromosikan dia.
Sama seperti Tuhan mempromosikan Yusuf, Tuhan juga akan mengangkat saudara. Amin. Amin, saudara. Saudara imani tahun ini saudara akan diberkati. Ya, saudara. Kalau seandainya juru minum itu dia kasih tahu raja, mimpi saya diartikan Yusuf. Mungkin keberhasilan Yusuf itu hanya sedikit, tapi Tuhan tidak mau memberikan kita keberhasilan sedikit. Tuhan mau memberikan kita keberhasilan yang banyak, saudara. Tuhan mempertemukan Yusuf dengan raja, bukan dengan juru minum supaya keberhasilannya sedikit. Tuhan mempertemukan dengan raja, pertemukan dia dengan pemimpin, sehingga ketika dia mengartikan mimpi itu, ya, raja terkagum dan juga mengangkat dia menjadi orang kedua di Mesir. Itu karena Tuhan, saudara. Jadi orang penting di Mesir, saudara. Semua karena Tuhan, saudara. Ya, saudara, luar biasa janji Tuhan. Ya, teman, keluarga, sahabat dekat sekalipun boleh melupakan saudara. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lupa untuk menggenapi firman-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Di masa lampau, Yusuf bermimpi, saudara-saudaranya, orang tuanya sujud menyembah kepadanya. Ia ditertawakan, bahkan dibenci. Tapi kita melihat Tuhan menggenapi janjinya. Yusuf jadi orang kedua di Mesir. Saudara-saudaranya berlutut di kakinya untuk memohon mendapatkan, ya, gandum, saudara. Orang lain boleh melupakan, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan saudara-saudara. Amin, saudara. Dari seorang budak menjadi penguasa di Mesir, ya. Dari seorang tahanan menjadi perdana menteri, saudara. Dari orang yang dijual menjadi penjual gandum yang luar biasa, saudara. Mesir. Dengan ide-idenya dia mampu berhasil, ya, sukses dalam pekerjaannya. Itu karena Tuhan, saudara, ya. Kalau Tuhan yang memberkati saudara, itu akan terjadi. Amin, saudara. Haleluya. Glory, puji Tuhan. Kita akan melihat yang berikutnya, ya. Poin yang ketiga berikutnya, buah keberhasilan Yusuf diberikan istri dan anak, saudara, ya. Tolong dibacakan dalam Kejadian 45. Maksud saya Kejadian 41, ya. Ayatnya yang ke-45, saudara. Kejadian 41 ayat 45 dan 51, saudara, ya. Saya susun khotbah tadi habis jam 4 baru saya kirim ke Bapak Hendra, saudara. Jadi biasa ada salah tulis sedikit, ya. Kejadian 41 ayat 45, ya. Tolong dibacakan. Lalu Firaun menamai Yusuf Sahmat Paneat serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, kemudian istri, sekarang anak-anak 51 Yusuf dan 52. memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Ayat yang ke-52. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Dia diberikan istri, saudara, ya, anak imam, saudara, ya. Jadi anak imam ini menurut teori yang ada, dia bukan cuma anak imam biasa, ya. Dia ini adalah, imam itu adalah keturunan pangeran, ya. Jadi atau imam itu bisa dikatakan pendeta, tapi bukan pendeta Kristen, ya, karena mereka waktu itu menyembah dewa matahari, saudara, ya. Menyembah dewa matahari, orang-orang Mesir, saudara, ya. Jadi dia bukan cuma diberikan anak imam, tapi imam itu dia mempunyai keturunan pangeran, saudara. Jadi bukan istri yang asal dikasih, ini keturunan pangeran, saudara. Itu menurut teori, ya. Dia diberikan istri, ya, yang bernama Asnat atau Asenat, saudara, ya. Isi dari bangsa Mesir, saudara, ya.
Kalau kita melihat bertolak belakang dengan Ishak dan Yakub mengambil istri dari keluarga ya. Tapi kita melihat ada visi yang luar biasa di sini. Menurut tradisi Yahudi, Asnat ini dia adalah dari bangsa Mesir yang menyewa dewa matahari. Kemudian ketika dia kawin, itu dia mengikuti Yusuf menjadi penyembah Allah Israel ya, juga anak-anaknya saudara-saudara ya. Jadi Yusuf diberikan istri dan juga dia diberikan pangkat atau titel yaitu Za'anat Panea. Ini artinya penyelamat Mesir atau penyelamat dunia saudara ya. Jadi Yusuf diberikan titel seperti itu ya, selain diberikan istri saudara ya. Dan juga setelah diberikan istri, dia diberikan anak oleh Tuhan, ya, dianugerahkan anak ya. Anaknya yaitu seperti saudara sudah tahu, Efraim dan Manasye saudara. Arti Manasye adalah Allah membuat aku lupa akan kesukaranku di Mesir dan juga lupa akan rumah bapakku. Itu arti Manasye saudara, anak yang pertama. Ayat yang kedua yaitu Efraim. Artinya Allah membuat aku dapat anak di negeri sengsaraku. Itu arti kedua anak itu saudara ya. Keturunan daripada, bentar saudara-saudara ya. Jadi Efraim dan Manasye ini yang sebenarnya yang layak menerima tanah perjanjian di Kanaan adalah Ruben ya. Tapi karena Ruben ini jatuh dalam dosa ya, dia meniduri petiduran ayahnya ya, berzina dengan istrinya, maka hak itu diganti ya kepada cucu-cucunya ya, yaitu Efraim dan Manasye. Kalau Efraim mendapatkan dua bagian, yaitu di Sungai Barat dan juga di Sungai Timur, sedangkan Efraim mendapatkan satu bagian ya. Tetapi berkat yang lebih besar adalah kepada cucu yang kedua, yaitu Efraim ya, karena ketika Yakub menumpangkan tangan bersilang ya, tangan kanan kepada Efraim, tangan kiri kepada Manasye saudara-saudara ya. Jadi itu luar biasa saudara-saudara ya, buah keberhasilan daripada Yusuf. Dia Tuhan anugerahkan, Tuhan berikan kepada istri dan juga anak-anak saudara ya. Kalau Manasye itu saudara, itu dia sekarang, kalau dulu Gilead ya saudara, keturunannya Gilead. Kemudian kalau sekarang itu daerah Yordania saudara ya. Jadi janji firman itu digenapi saudara ya, bagi Yusuf dan juga keturunannya saudara ya. Nah kemudian kita melihat di sini saudara ya, orang yang 13 tahun ini tidak pernah ketemu perempuan, tapi begitu dia dipromosikan Tuhan langsung dikasih jabatan, kasih istri, bahkan Tuhan kasih dia anak. Ini memang luar biasa ya, luar biasa janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang hidup kudus, anak Tuhan yang sadar akan keberhasilan yang dapat adalah dari Tuhan saudara. Tuhan berikan dia ini anugerah yang banyak ya saudara. Ketika saudara bisa menjadi, kisah daripada Yusuf ini bisa saudara menjadi panutan bagi saudara ya, untuk saudara lakukan. Nah kemudian saudara, yang berikutnya kita melihat keberhasilan yang berikutnya, yaitu dia ini berhasil dalam pekerjaannya. Saya tidak bacakan, tapi saya mau jelaskan sedikit. Dia berhasil dalam pekerjaan saudara-saudara. Ketika masa kelimpahan itu berakhir, masuk kepada masa kesukaran atau kelaparan. Jadi orang-orang Mesir ini lapar, tidak ada gandum, makanan tidak ada. Jadi mereka mulai menjual, membeli. Uang mereka beli gandum. Uang mereka habis, uang rakyat Mesir habis. Ya, mereka mau makan terpaksa tukar ya. Gandum itu tukar dengan ternak. Ya, ternak mereka habis lagi. Sekarang tanah lagi, mau makan tidak ada ternak, jadi mereka tukar. Ya, gandum itu dengan tanah-tanah mereka ya. Jadi habis ini
Orang bilang hartanya orang Mesir habis. Itulah yang dikerjakan Yusuf. Tapi harta yang dia dapat, dia serahkan kepada raja. Saudara. Ini keberhasilan daripada Yusuf. Bayangkan, ini luar biasa. Dari uang, ya, ternak, tanah, itu semua dia dapatkan yang dia kasih raja, saudara. Keberhasilan Yusuf dalam pekerjaan itu luar biasa, ya. Bahkan karena dia berhasil untuk memberkati raja dengan hasil-hasil yang dia lakukan, ide-ide yang dia lakukan, ya, dia diberikan tanah Goshen. Tidak gampang tanah Goshen, ya. Saya nonton kemarin di YouTube, itu luas. Meskipun saya pelajari lama, tidak dapat ini ukuran luas tanah Goshen, saudara. Hampir 2 jam saya belajar tidak dapat, ya, karena orang bilang belum diukur. Tapi kalau saya melihat videonya, luas, saudara, ya. Luas. Ada di seberang sungai itu tanah Goshen, saudara, ya. Seberang sungai dari Mesir dan seberang sungainya, saudara-saudara, ya. Luas, ya. Dikasih tanah Goshen bagi Yusuf dan keluarganya. Kemarin saya cerita dengan Bapak Moin dengan Bapak Hesron. Tanah di Bidong sini mahal, ya. Bisa 4 sampai 6 juta mungkin 1 meter, ya. Ya, Bapak Moin. Apalagi ini tanah Goshen yang luas ini, bisa berapa, ya? Saudara, ya. Di kintal saya di depan udah 600 lebih, saudara, cuma berapa meter, ya. Tanah Goshen dikasih gratis. Itu adalah buah keberhasilan Yusuf, saudara. Nah, ini yang terpenting, saudara. Yang terpenting adalah yang berikutnya, coba bisa ditampilkan. Berhasil dalam keluarga. Kejadian 46 ayat 26, bisa minta tolong dibacakan. Berhasil dalam keluarga, saudara. Kejadian 46 ayat 26. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Ya, puji Tuhan. Ketika dia berhasil dalam pekerjaan, dia juga berhasil dalam keluarga, saudara. Dia tidak lupakan keluarganya yang hampir mati kelaparan di Kanaan. Dia tidak lupakan orang tuanya. Dia tidak lupakan saudaranya, ipar-iparnya, dan juga keponakan-keponakannya, berjumlah 66 orang. Tambah keluarga Yusuf 70 orang di Mesir, saudara. Dia tidak lupakan. Ya, ketika saudara sukses dan berhasil, ya, jangan lupakan orang tua. Jangan lupakan saudara, punya saudara, saudara, ya. Jangan lupakan keluarga saudara. Ya, Bus Tiono kemarin sendiri, saudara, ya. Bersyukur ada keluarga dalam Tuhan, ya. Dan Tuhan saya bilang bisa ada keluarga dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Tapi kita sebagai orang-orang yang sadar bahwa berkat Tuhan itu karena Tuhan, ya, jangan melupakan keluarga, saudara. Yusuf itu ketika dia berhasil menjadi orang kedua di Mesir, dia suruh panggil bapaknya Yakub, dia suruh panggil saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya yang kelaparan di tanah Kanaan, dia panggil. Ya, saudara, ketika saudara diberkati, ya, ingat orang tua saudara, ingat keluarga saudara, saudara. Apa yang saudara bisa bantu, saudara lakukan. Ya, sehingga bukan cuma saudara yang sukses, tapi keluarga juga saudara menjadi sukses, saudara-saudara, ya. Haleluya, saudara. Ini pesan yang saya sampaikan firman Tuhan pada siang hari ini yang menjadi perenungan, saudara. Ya, keberhasilan, buah keberhasilan tadi itu adalah sebuah penghargaan, ya. Yang terpenting, hal yang terpenting yaitu kita mengerti apa yang membuat kita berhasil. Kita berhasil karena Tuhan. Pribadi kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga kita akan menerima keberhasilan itu. Saudara menerima keberhasilan dan keberhasilan. Amin, saudara. Lakukan firman Tuhan, ya. Sebagai ayat yang terakhir, mari kita baca bersama-sama. Keluaran 50 ayat yang ke
23 dan 24 ya. Sambil pemain musik bisa mengambil tempat untuk mempersiapkan lagu. Kita akan baca bersama-sama ya, secara perlahan, dan juga kita nikmati firman Tuhan. Kejadian 50 ayat 23 dulu kita bacakan, dan 24. Ya, sudah muncul di layar, bisa. 1, Kejadian 50 ayat 23 dong, ayat 23, 1, 2, 3. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, keberhasilan itu ketika saudara melihat keluarga saudara yang di masa akan datang. Yusuf bisa menggendong cucunya lahir di pangkuannya, saudara. Yang sebenarnya dia hampir mati, dibunuh oleh keluarganya. Dia hampir kehilangan masa depan, penjara. Tapi karena Tuhan yang menyertai, dia sempat melihat, menggendong cucunya, saudara. Bahkan visi rohani Yusuf bahwa kamu akan menerima tanah yang kekal, Yerusalem yang baru. Kamu akan masuk tanah Kanaan. Orang-orang Israel yang melewati penjajahan, tapi mereka berhasil keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang kita kenal sekarang dengan Yerusalem yang baru. Itu yang terpenting, saudara. Mari renungkan firman Tuhan. Saudara melewati perjuangan, saya juga dan saudara dalam masa perjuangan untuk menikmati keberhasilan itu. Tapi di mana kita mempunyai sikap sabar menunggu waktu Tuhan. 13 tahun Yusuf kehilangan, tapi dia sabar. Nanti janji itu dengan hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mengalir Roh Kudus dalam kehidupan kami, Tuhan, hingga kami mampu melewati perjuangan itu, Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, Engkau telah melihat kebaikan Tuhan selama ini. Oleh sebab itu tetap berjuang sampai setia melayani Tuhan dengan nafas sampai terakhir, saudara. Tetap melayani pekerjaan. Ku berjuang sampai akhir, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Naikkan pujian dari Allah. Jemaat Tuhan, nyanyikan pujian ini. Tuhan rindu mendengarkan. Amin Tuhan. Lihat hati kami Tuhan. Lihat perjuangan kami. Sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, amin. Kami telah melihat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami.
Dan kami sadar semua keberhasilan itu hanya karena Tuhan yang menyertai hidup kami. Kami berjuang bersama-Mu Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. kami berjuang demi Engkau Tuhan, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Makasih. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Kami berjuang Tuhan, karena kami mencintai Engkau Tuhan. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu. Amin Tuhan. Engkau yang telah melihat kebaikan Tuhan semua. Sadarlah, itu semua karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan yang membuat saudara berhasil. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami berjuang bersama Engkau. Glory. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu. Mari bangkit beri bersama-sama. Nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang bersama-Mu. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami berjuang sampai akhir bersama Engkau Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya. Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi, ku berjuang sampai akhir. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau tempat pengharapan kami Yesus. Engkau yang melihat perjuangan kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, tempat pengharapan kami. Tempat keberhasilan kami hanya daripada Engkau Yesus. Glory haleluya Tuhan. Glory haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan.
Haleluya Tuhan, Engkau yang mengerti dengan perjuangan kami. Oleh sebab itu tolonglah kami Tuhan. Kami hanya berharap kepadamu, berjuang bagi keluarga kami, berjuang bagi istri suami kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau. Glory, 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 haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Kaulah sumber segala jawaban Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan melihat perjuangan umat-umat-Mu Tuhan, menghadapi keluarga, menghadapi istri, suami, anak-anak yang ada Tuhan. Engkau melihat perjuangan umat-Mu. Mungkin mereka merasa letih, merasa lelah berjuang Tuhan, tapi ingat pertolongan Tuhan yang membuat Yakub semangat ketika pengharapan itu datang. Yusuf anaknya masih hidup. Yusuf anak yang dikasihinya masih hidup. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berhenti berjuang. Ada Tuhan. Ada Tuhan yang menyertai. Meskipun Yusuf berada dalam sumur, meskipun masuk dalam penjara, ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang membuat saudara berhasil. Ada Tuhan. Nah, sebelum saya akhiri, mari naikkan pokok-pokok doa pribadimu yang engkau perjuangkan selama ini. Naikkan di hadapan Tuhan. Menunggu waktu Tuhan ada butuh kesabaran. Yusuf membutuhkan 13 tahun untuk dia ditolong Tuhan daripada kegelapan dia tahanan. Butuhkan waktu yang lama. Mari naikkan doa-doa kepada Tuhan. Yesus, Engkau melihat perjuangan umat-umat-Mu, perjuangan hamba-Mu ini Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya dan berharap. Kami percaya ada Engkau Tuhan yang melihat perjuangan kami. Perjuangan kami di rumah. Perjuangan kami dalam masa muda. Perjuangan kami dalam pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Kami berjuang, ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu. Engkau akan melihat kebaikan Tuhan yang berserah penuh kepada Tuhan. Engkau akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tak pernah habis di hidupku. Oh Tuhan, tolonglah kami. Sampai akhirnya Kau dapati aku. Kau dapati kami tetap setia Tuhan. Kau dapati aku. Sekali lagi, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menguatkan kami.
Kami akan berhasil bersama Engkau Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang membuat berhasil di tahun ini Tuhan. Ketika kami hidup benar, hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya kami akan menerima keberhasilan dan keberhasilan di tahun ini. Angkat tanganmu, terima dengan iman. Tuhan menyertai saudara dengan berhasil. Tuhan akan membuat engkau berhasil di tahun ini. Apa yang akan kau kerjakan Tuhan buat berhasil dalam keluarga, dalam usaha, dalam pergumulan suami istri. Tuhan akan buat berhasil. Karena Tuhan, Dia akan menyertai engkau dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima dengan iman. Saya pun beriman, saudara pun beriman. Kita akan menerima keberhasilan di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Telah kulihat kebaikan-Mu. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Esron. Terima kasih buat gembalaan jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Ku berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati Aku tetap Kau dapati, aku tetap setia. Haleluya. Aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap berjuang sampai Engkau dapati. Kami tetap setia dan kami boleh melihat keberhasilan yang Kau berikan kepada kami semua. Kau berkati sidang jemaat yang hadir siang hari ini. Kau tahu pergumulan mereka masing-masing dan Engkau sudah menolong semuanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, silakan duduk. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tuhan sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Baik kita yang hadir di rumah Tuhan